Maju dulu.
terima kasih. Acara pembukaan workshop kesenian Senggayong Sukadana, Rabu 17 November tahun 2021 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, yang kami hormati para narasumber dan para peserta workshop kesenian Senggayong yang berbahagia. Mengawali laporan ini, sebagai insan beragama, sudah sepantasnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan workshop seni Senggayong tahun 2021 di Balai Nirmala. Semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami selaku panitia melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan workshop Senggayong ini. 1. Dasar penyelenggaraan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. 4. Surat Keputusan Bupati Kayong Utara tentang Panitia Workshop Senggayong. Kedua, maksud dan tujuan. Maksud dilaksanakannya workshop ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang seni musik tradisional Senggayong kepada para siswa-siswi SMA se-Kabupaten Kayong Utara. Adapun tujuannya adalah untuk siswa mengetahui dan mengenal salah satu warisan seni budaya yang dimiliki Kayong Utara, yaitu seni musik Senggayong. Peserta kegiatan ini terdiri dari siswa-siswi SMA dan SMK se-Kabupaten Kayong Utara. Narasumber atau fasilitator dalam pelaksanaan ini adalah Bapak Jumadi Estos MSI dan Bapak Nurjidin dari Sanggar Senggayong. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu kegiatan adalah hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021. Tempat pelaksanaan Balai Nirmala Sukadana. 7. Pembiayaan. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada APBD
Perubahan Dinas Pendidikan Bidang Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara tahun anggaran 2021. Demikian laporan pelaksanaan ini kami sampaikan, dan sekaligus kami mohon dengan hormat kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara workshop kesenian musik Senggayung ini secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bersama dan berkumpul di gedung Nirmala ini dalam agenda acara kesenian Senggayung Kabupaten Kayong Utara. Yang saya hormati Bapak narasumber yang hadir pada hari ini, Pak Imadi dan tim Senggayung Kabupaten Kayong Utara, yang kami hormati panitia pelaksana dalam hari ini bidang kebudayaan yang diberikan Kabupaten Kayong Utara, Bapak Ibu, adik-adik peserta yang hadir pada hari ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkat hidayahnya kita semua masih diberi kenikmatan selama iman dan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir pada kegiatan musik kesenian Kayong dalam Kabupaten Kayong Utara tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kesenian Senggayung yang ada di Kayong Utara adalah sebuah kesenian yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi kesenian Senggayung ini, Bapak Ibu, adik-adik, sudah masuk ranah nasional. Kesenian Senggayung kita sudah diakui secara nasional. Maka dari itu hari ini Bidang Kebudayaan dan Pendidikan mengadakan workshop. Apa nanti isi dari workshop, ya Bapak Ibu adik-adik silakan ikuti yang diberikan oleh narasumber. Nah, ketetapan dari kementerian ini kalau tidak salah saya menghadiri dengan Pak Bupati. Kami menerima SK-nya dengan nomor 1036-MPK-KB 2019 yang ditetapkan tanggal 8 Oktober 2019 yang lalu. 2021 yang kurang lebih 2 tahun sudah. Seni musik Senggayung adalah salah satu permainan rakyat desa yang ada di daerah bukit yang biasa disebut permainan orang bukit pada perayaan musim buah atau sebagai hiburan ketika menunggu durian jatuh. Diawali dengan dengan memukul-mukul bambu demi menghidupkan keseyangan suasana di gunung, itulah muncul kreativitas mereka pada saat itu untuk menciptakan alat musik yang namanya Senggayung. Pelestarian terhadap musik Senggayung ini harus mendapat dorongan dari pemerintah agar menjadi salah satu daya tarik wisatawan serta memperkenalkan seni musik ini kepada khalayak ramai. Salah satunya adalah dengan workshop hari ini. Pentingnya pengenalan kesenian musik Senggayung ini pada masyarakat Sukadana khususnya dan masyarakat luas umumnya adalah sebagai pemicu semangat para pegiat seni yang ada di Kabupaten Kayong Utara agar dapat berinovasi terhadap warisan budaya yang dianggap biasa saja namun berdaya saing tinggi dengan budaya-budaya lain yang ada di beberapa daerah. Ya, 1, 2, 3. Oke, itu. Oke, itu jadi tepuk tangan sekali lagi buat para narasumber dan panelists dan para pengisi acara hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita bersama-sama berdoa
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkanlah saya memimpin doa pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau zat yang maha mulia. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan tangan kehadiran-Mu karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat ini kami hadir berkumpul bersama dalam acara kegiatan workshop kesenian Senggayong Sukadana tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara workshop kesenian Senggayong Sukadana tahun 2021 ini sebagai pembenteng bagi kami dari pengaruh budaya asing. Jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat dalam upaya pelestarian budaya yang ada di Kabupaten Kayong Utara ini, sehingga budaya ini tidak lekang oleh zaman dan tetap terus lestari di muka bumi, serta dapat menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki akan budayanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh kami ini adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Di hadapan kami terbentang tugas yang amat berat. Jadikanlah nilai kemuliaan di sisi-Mu, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan sumber daya manusia. Maka melalui sifat-Mu yang maha aziz, kami memohon, berilah kekuatan lahir dan batin kami, serta karuniakanlah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat melaksanakan serta meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi penerus kami, sehingga terwujud cita-cita dan harapan kami, yakni manusia Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, serta kesalahan pemimpin kami, dan semua bentuk kedhaifan yang pernah terlaksana di sepanjang kehidupan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kebudayaan pada pagi hari ini yang telah membuat workshop untuk kita semua. Saya bersyukur karena sudah lama sekali kita tidak punya kegiatan semenjak pandemi. Itu syukur saya yang pertama. Syukur saya yang kedua adalah hari ini saya dapat berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, karena SMA dan SMK ini semenjak diambil alih oleh provinsi, sepertinya sudah jarang sekali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Itu semenjak saya jadi Kabid Kebudayaan juga seperti itu. Ini yang membuat sepertinya ada gap, Ibu Guru ya, ada gap. Sebenarnya tidak seperti itu. Saya melihat teman-teman saya di daerah lain, kabupaten lain, kegiatan mereka intens sama dengan SMA, SMK dan yang lain. Walaupun secara struktural Bapak Ibu, kepegawaian dan yang lainnya sudah di bawah provinsi, tapi secara kegiatan Bapak Ibu sekalian tetap bisa melakukan koordinasi dengan dinas kabupaten. Seperti itu. Jadi tidak seolah-olah membuat gap dan kehilangan kehilangan tempat bernaung dan berkonsultasi seperti itu. Karena untuk berkonsultasi harus Gayung ini menjadi BPTB. Dijelaskan Pak Kepala Dinas di dalam
sambutan beliau, Senggayung ini sekarang sudah menjadi warisan budaya tak benda nasional. Jadi di Kayong ini baru hanya ada satu. Kabupaten tetangga kita satu pun belum ada. Padahal usianya jauh lebih tua dari kita. Tapi belum ada WBTB. Yang paling banyak di Kalbar ini Sambas WBTB itu. Zaman Senggayung ini jadi WBTB, Sambas melahirkan 6 atau 7 WBTB. Jadi memang aktif sekali teman-teman di sana. Silakan Pak Operator, kita memulai. Nah ini, kalau bercerita Senggayung ini dalam website Yayasan Bambu Indonesia menyebutkan di Indonesianya ada kurang lebih 2000 musik bambu. Se-Indonesia katanya ada 2000 musik bambu. Termasuklah yang paling top itu Angklung Jawa Tengah, Angklung Jawa Barat, dan ya seperti itu. Top sekali sampai dunia. Padahal ternyata Senggayung itu menurut penelitian Dedi Aspar dan kawan-kawan, usianya diperkirakan lebih tua daripada yang di Jawa. Tapi tidak tahu. Karena apa? Karena pemain dan pembuatnya itu tinggal maestronya ini nih. Yang Sukadana nih tinggal ini ya nih. Makanya kalau nggak ada workshop, nggak ada pelatihan, kalau suatu saat mereka uzur, nggak ada lagi ada yang membuat, memainkan, punah sama sekali. Nah salah satu kita ini berhasil menjadi WBTB itu karena maestronya mereka ini masih ada. Jadi beliau-beliau ini waktu tim Jakarta datang memeriksa kelengkapan WBTB itu langsung diminta praktek membuat. Benar nggak maestronya ini? Mereka praktek di hadapan tim-tim Jakarta seperti itu. Jadi memang di zaman-zaman kerajaan sebenarnya udah banyak musik, tapi belum ada penyebutannya itu Senggayung, belum ada. Ya yang tahu orang tuh musik buluh lah, mau bunyinya macam apapun hanya musik bambu atau masih musik buluh atau gitu sini. Lanjut Pak. Ya seperti itu, musik buluh ini kebanyakan meniru bunyi alam dan hanya untuk pemujaan ya. Karena zaman dulu kan jauh sebelum Islam masuk ke daerah kita, agama nenek moyang kita sudah melakukan pemujaan-pemujaan dengan musik seperti itu. Kalau Bapak Ibu bertanya kapan musik Senggayung ini ada di Sukadana, saya tidak bisa menjelaskan. Bila mulai benda ini ada, saya tidak bisa menjelaskan. Tapi ada bukti otentik dari Tropen Museum Belanda tahun 1908, dia berhasil memotret atau memoto orang Sukadana main Senggayung. Ini foto asli orang Sukadana. Tahun segini orang Sukadana cuma pakai kembarnya, pakai baju masih. Nah ini yang disebut Pak Kadis tadi orang bukit. Nah ini yang menjadi bukti otentik kami ketika kami me-WBTB-kan barang ini. Ternyata orang bukit berdasarkan keterangan foto ini Abdelin Sukadana berada di Sukadana tahun 1908 terpotret orang Belanda ada yang main Senggayung. Berarti bayangkan tahun segini dah ada dah Belanda datang jajah kita sini, dia sudah berhasil memoto ini. Ini tidak tahu lah nih di kampung mana, tidak tahu gitu. Hanya dia menyebut Abdelin Sukadana dan budaya Sukadana. Lanjutkan Pak. Nah ini di Sukadana kebanyakan yang main Senggayung itu keturunan orang bukit. Seperti di kalau nonton tadi film dokumenter Pak Nujidin bilang seperti itu. Orang bukit itu yaitu tadi orang keturunan Mandi Bintang dan sekitarnya. Maksudnya Gunung Ayapau, Gunung Peramas. Karena dulu kehidupan masyarakat tidak di bawah, di atas bukit. Itu yang ya. Karena kami melihat itu peladangan masyarakat Tanjung Belimbing itu di atas bukit, nggak di bawah-bawah kita sini dulu ya. Jadi kehidupannya di atas. Makanya mereka menyebut orang bukit, orang yang diam di gunung.
Jadi yang unik juga ini, Kesultanan dan sekitarnya di Tanah Kayong, Tanjung juga udah ada musik ini. Yang unik memang ketika peralihan agama dulu jadi ke Islam, musik ini tetap masih ada. Jadi tidak hilang. Jadi mentang-mentang ini dimainkan ini yang zaman dulu, tapi ketika perpindahan menjadi agama Islam masyarakat sekitar ini, orang Bukit itu merubah diri menjadi nama Melayu dan sekitarnya, musik ini tetap masih ada. Lanjut Bang. Saya tidak akan terlalu lama Bapak Ibu, paling lama 1 jam lah. Yang penting itu prakteknya, terutama praktek mainnya, mumpung maestro-maestronya ada. Jadi beruntung ada Bapak Ibu guru juga ikut, nanti paling tidak bisa ngasih contoh lah di kawan-kawan di sekolah seperti itu. Terus nama Sukadana sendiri udah ada di Kesultanan Turki Utsmani tahun 1728 Masehi. Itu udah tercatat. Jadi nama Sukadana itu tua. 1728 udah ada. Kalau menurut John, Sukadana itu penyebutan orang Jawa dalam bahasa Sanskerta. Seperti Tapang itu ada juga di Sandai, Laut, dan sekitarnya juga ada Senggayung, Rempangi. Yang membedakan Senggayung, Sukadana, dan Ketapang, Senggayung Sukadana murni tradisional, murni musik tradisional dan kesenian musik tradisional. Kalau di Ketapang orang bermain Senggayung, terutama Dayak Pesaguan dan Dayak Sandai, berikut dengan ritual. Ada ritual turun tanah, ritual membuka padi. Jadi dia enggak, musik itu pengantar ritual menurut mereka itu. Jadi menurunkan sesajian, ada ayam, ada apa untuk membuka lahan, itu pakai kemenyan, pakai apa. Baru ada main Senggayung. Beda dengan kita. Kita pakai diatur secara nasional bahwa musik tradisional. Kalau yang lainnya Bapak Ibu tentu tahu lah ceritanya bahwa orang nunggu durian. Nunggu durian itu ada lagunya. Kalau Agi Nebas ada lagunya. Nanti beliau-beliau akan cerita. Kan lagunya ada irama-iramanya. Nah yang unik diri kita kan gitu. Ketika Nebas irama musiknya ini. Ketika durian itu berbunga irama musiknya ini. Ketika durian jatuh irama musiknya ini. Ketika nyambung durian ada irama musiknya, sampai nunggu pokok durian itu ada irama musiknya. Ini yang unik dan menarik di daerah kita. Nah, orang Bukit itu memiliki kebiasaan berladang dan kampung buah. Jadi kalau ditanya kenapa namanya itu Senggayung, kenapa namanya bukan musik lain gitu. Tapi itu jadi benak kita kan seperti itu. Kenapa namanya harus Senggayung? Karena kalau menurut Dela yang menulis skripsi atau penelitian tentang Senggayung itu, dulunya gayung itu digunakan untuk mengambil air, salah satunya untuk penampungan air dari bambu. Kalau di Jawa itu besar buaya, gentongan dari bambu itu kan modelnya hampir mirip tuh. Gayung, walaupun itu tidak 100% menggambarkan bahwa itu adalah Senggayung, tapi asal kata gayung inilah yang mempengaruhi musik bambu itu penyebutannya ke Senggayung. Ini berdasarkan hasil penelitian skripsi mahasiswa FK. Sekarang menjadi guru juga, si Dela itu guru di Dusun Besar yang menulis buku Gua Nek Takut. Si Dela. Lanjut Pak Heru. Oh iya, tadi mana buku Senggayung itu? Kan bersama Bang Agus Kurniawan Ketapang itu, kan kalau Agus menulis tentang Senggayung Ketapang mencari benang merah perbedaannya dengan Sukadana, dan saya menggambarkan Senggayung Sukadana dalam buku ini. Nanti Bapak Ibu yang memerlukan buku ini hubungi Pak Heru, ada di Dinas Pendidikan. Dia buat baca anak-anak di sekolah seperti itu. Terus orang Belanda yang lama juga menjajah di kita itu, dia berbuat tahu
1891 Sukadana ini udah ramai. Ada 2.311 orang yang hidup di Sukadana nih. Terdiri dari orang Melayu yang disebut orang bukit atau penduduk pegunungan. Jawa pun udah ada di daerah itu. Bugis dan Cina. Bahkan Cina itu dalam penelitian Yusri Darmadi, peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya itu mencatat ada orang Cina pertama yang datang ke Sukadana namanya Lo Tai Long. Itu satu-satunya orang Cina yang datang pertama dibawa oleh Belanda gitu. Bisa jadi orang Cina yang ada di sini adalah keturunan dari beliau. Karena dia satu-satunya orang yang pertama dibawa Belanda ke Sukadana seperti itu. Dia mencatat orang Bukit ini hidup di 4 dusun: Pelerangan, Sedahan, Senebin, dan Lubang Tedong. Lubang Tedong ini kalau melihat peta lama Belanda, itu ya, kalau pernah melihat peta lama Belanda, Lubang Tedong itu persis berada di Tanjung Belimbing di pegunungannya, Gunung Pramas itu. Jadi kami membuka peta lama Belanda itu mencari Lubang Tedong di mana. Jadi di pegunungan Pramas itu tertulis ada Lubang Tedong, gitu. Persis di belakang pemukiman masyarakat Tanjung Belimbing yang gunung ke Gunung Pramas itu Lubang Tedong. Jadi ada 4 ini dulu orang Bukit itu hidupnya. Pelerangan itu mungkin pelerang ya maksudnya. Sedahan adalah Senebin dan Lubang Tedong. Nah, Lubang Tedong ini itulah Tanjung Belimbing dan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini klik lagi. Ini adalah goal dari Senggayung menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Nasional. Jadi perjuangan panjang kawan-kawan di Dinas Pendidikan itu menjadikan Warisan Budaya Tak Benda Nasional itu berbuah manis dengan dapatnya sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami, khususnya saya sendiri, berterima kasih kepada orang-orang tua kami ini yang telah mendukung sepenuhnya sehingga Senggayung ini menjadi Warisan Budaya Tak Benda Nasional Kabupaten Payung Utara. Waktu itu saya ketemu dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ketapang. Ternyata mereka juga mau mendaftarkan Senggayung Ketapang jadi WBTB nasional. Sampai hari ini ada yang gol. Tidak ada yang gol satupun. Malah kami menyarankan Ketapang itu mendaftarkan Sair Gulung jadi Warisan Budaya Tak Benda Nasional. Karena kami menyadari kita di Sukadana tidak mungkin ngaku gitu. Mengaku walaupun kita ada juga Sair Gulung, tapi maestro Sair Gulung itu ada di Ketapang. Jadi memang perjuangan panjang seperti ini adalah menentukan juga masa depan daerah. Malu juga kita ketika mengikuti sidang ini. Jawa Tengah itu daulat nggak bisa dipatenkan sama Jawa Tengah. Jangan tanya Lempok, Lempok sudah dipatenkan oleh Sumatera. Jangan tanya Tempoyak, Tempoyak sudah dipatenkan Jambi, Tempoyak Jambi. Karena memang rantau pesisir ini kan makanan hampir sama kalau yang pesisir ini Melayu ya. Jadi udah dipatenkan mereka. Nah mungkin lagi kita begitu juga asam pedas, udah dipatenkan Kota Pontianak asam pedas. Pak Cerina nasi udah dipatenkan Kota Pontianak jadi Kota Pontianak. Pak Cerina. Kecuali memang macam sambas itu yang unik, misalnya bubur padas. Nah, itu memang makanan khas sambas yang diakui dan wajar dipatenkan. Atau kain songket sambas wajar dipatenkan seperti itu. Nah kalau tadi Pak Kadis itu meminta saya menjelaskan sedikit tentang WBTB benda dan tak benda, memang WBTB atau kebudayaan ini mengampu benda dan tak benda seperti itu, atau tangible dan intangible. Kalau benda yang bagian dari kebudayaan yang Warisan Budaya Tak Benda ini, misalnya makam-makam, terus tempat keramat yang dijadikan masyarakat seperti itu, ataupun peninggalan-peninggalan sejarah seperti tangsi Belanda ini, itu bagian dari benda warisan budaya yang benda ya. Atau misalnya SD1 itu, SD1 Sukadana itu peninggalan Belanda juga seperti itu.
Jadi sebenarnya banyak aset-aset sejarah yang ada di daerah kita ini, termasuk yang paling tua itu ada di Pulau Karimata, prasasti batu Cina dari Mongolia. Jadi Mongol itu di abad 12 ketika hendak menjajah Singosari, kalau kita membuka catatan sejarah Mongol menyerang Singosari, dia tidak bisa melewati Laut Jawa karena ada ekspedisi Pamalayu namanya. Rute mana yang mereka pilih? Akhirnya mereka memilih rute Karimata, dianggap paling aman. Kalaupun ada hanya bajak laut. Jadi yang terkenal itu dulu Karimata itu bajak laut. Karena mereka dalam catatan batu itu membawa 500 perahu. Rasa saya nggak fair ya. Bajak laut kita ini sejago-jago orang dalam 500 perahu kan, tetap nggak fair. Jadi selama perjalanan mereka itu dari Mongol sampai ke Karimata itu banyak perahu yang rusak, ombak segala macam, singgah ke Karimata untuk membetulkan perahu. Jadi caranya juga panjang seperti itu. Ada akulturasi budaya di situ. Yang uniknya wayang simpang atau sama dengan wayang Banjar. Di Banjar itu wayangnya berbahasa Banjar. Nah, kalau kita nonton wayang Banjar itu pakai bahasa Banjar, tidak bahasa Jawa gitu. Banjar yang masih aktif sampai sekarang. Wayang Banjar. Jadi saya pernah menonton wayang Banjar itu memang dia bahasa Banjar kan. Kita kan nggak ngerti kan gitu. Kita bukan orang Banjar. Ada sih beberapa bahasa yang kita ngerti. Dan orang Bukit itu nggak ada ya. Kemana pergi slide itu? Rasanya udah saya set kemana. Jadi dia berubah. Nama-nama wayangnya itu, misalnya peran-peran itu diganti dengan peran lokal. Tidak lagi Prabu diganti jadi Prabu Jaya dan segala macam. Perannya bukan peran Jawa gitu, bukan peran Jawa. Ini yang menarik. Nah, akulturasi budaya wayang ini ya memang pengaruh karena kerajaan macam Sukadana saja pernah diserang oleh Mataram dan segala macam. Jadi memang keunikan daerah kita ini, kalau dalam catatan Belanda itu perdagangan Sukadana itu sampai ke Malaka. Ya, kerajaan besar hanya murah besar dalam arti zaman dulu kita nggak tahu lah. Ya namanya zaman dulu tuh ya besar tuh mungkin penduduknya atau rumahnya adalah 100 misalnya. Udah dianggap besar lah. Karena daerah-daerah itu memang jauh sebelum abadnya kita ramainya seperti ini. Terus ada lagi yang menarik itu mungkin nanti boleh Bapak Ibu sekalian, Ibu Guru dan Bapak Guru ini bersama kawan-kawan dinas pendidikan itu mengenal misalnya Gua Cap yang ada di Sedahan. Ada yang udah pernah pergi belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haidir, guru dari SMA Negeri 3 Simpang Hilir. Tadi sudah dijelaskan tentang Senggayong. Saya selaku warga Kayong Utara, yaitu Senggayong yang diakui oleh negara kita. Kemudian semoga juga ada lagi berikutnya, tidak berhenti sampai di sini. Kemudian sebelum pertanyaan mungkin ada saran gitu Pak ya. Tadi itu mungkin sudah ada buku Pak ya. Mungkin saran saya lebih baik itu untuk diperbanyak. Mungkin bisa kami bawa ke sekolah dan informasi ini bisa kami sampaikan sebagai bahan bacaan bagi siswa-siswi kami. Dan tentunya itu salah satu upaya juga mungkin dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari penggiat seni lainnya untuk supaya Senggayong ini selalu dikenalkan kepada siswa-siswi kami tentunya, dengan nanti bisa kami masukkan dalam materi pembelajaran juga, baik di seni budaya ataupun mungkin di sejarah juga mungkin bisa. Nah untuk itu mungkin kalau bisa pun hari ini kami bisa bawa pulang beberapa buku yang sesuai dengan sekolah yang diundang pada hari ini. Nah jadi itu saran saja, kalau bisa mungkin diperbanyak gitu Pak ya, dan bisa didistribusikan ke sekolah masing-masing, terutama sekolah yang hadir diundang pada hari ini supaya bisa jadi bahan bacaan. Nah kemudian
Kalau saya tanya sejauh mana peran dari Dinas Kebudayaan, mungkin sudah sangat luar biasa Pak ya. Yang mau saya tanyakan tadi berkaitan tentang Senggayong. Nah, tadi kan juga ditampilkan video yang kolaborasi antara musik modern dengan juga Senggayong tadi itu, yang musik tradisional. Nah, apakah musik Senggayong ini bisa dimainkan menyerupai lagu gitu Pak, lagu yang modern gitu. Nah, apakah bisa dimainkan, misal contoh lagu Sukadana nih, tetapi bukan sekedar bunyi saja, tetapi bisa mengiringi seperti angklung gitu Pak ya, bisa menyanyikan misal lagu Indonesia Raya, Cublak-Cublak Zoom dan lain sebagainya. Apakah bisa dengan musik itu dimainkan sehingga menjadi suatu nada gitu ya, nada yang bisa terutama musik-musik modern lah, lagu-lagu yang kita kenal sekarang ini. Ya, kemudian apakah sudah ada bunyi dasar yang sudah dipatenkan sehingga Senggayong Sukadana itu bunyinya ini loh gitu. Kalau berbeda berarti ini bukan ciri khas dari Kayong Utara. Nah, baik itu saja Pak pertanyaan saya. Mungkin setelah ini juga ada praktek dan kita akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dari diikuti dengan musik-musik modern. Contoh kami tadi malam berlatih itu kami kolaborasikan dengan takbiran, bisa. Dan itu terbukti di HP Ibu Ria itu ada Pak, itu bisa. Dan yang masalah pertanyaan tadi yang dipatenkan masalah bunyi Senggayong itu memang patennya seperti itu, tidak berubah lagi. Anak pukul anak, yang induk pukul induk, yang kaul pukul itu. sama ada bentar Pak. Iya Pak. Bentar sama ada. Beda-beda. Kalau kami pernah waktu Sel Karimata, kami gabungkan bunyi Senggayong dengan tar itu sangat bagus sekali, sangat masuk, bisa dikolaborasi. Nanti kami ke depan mungkin dengan kawan-kawan yang ada ini kami akan kolaborasikan sebaik mungkin sesuai dengan nada-nada lagu-lagu, sesuai dengan iringan musik Senggayong kita. Itu harapan. Kalau cuma dia memang namanya udah beda. Ada Prabu Jaya, ada Denok, dan segala macam. Apa gimana? Seperti itu. Jadi orang Bukit itu selain musik Senggayong juga ada wayang. Nah, dulu saya juga pernah punya niat lah gitu untuk menulis wayang Simpang dan wayang Sukadana, tapi tidak kesampaian menurut saya. Yang unik itu macam di Simpang misalnya, ketika nonton wayang itu ada panganan khusus, Tambul Kekicak misalnya. Jadi orang nonton wayang itu akan ada panganan khusus yang disiapkan oleh yang punya hajatan pakai Tambul Kekicak. Nah ini kan unik tuh, unik. Jadi kita nonton wayang sambil makan Tambul Kekicak seperti itu. Ya. Tadi kan dihadirkan sebuah video tentang alat musik Senggayong. Alat Senggayong ini kan terbuat dari alat musik alam, yaitu bambu. Jika bambu itu kena apakah suara dari alat musik Senggayong yang berubah atau tidak? Nah, jadi begini, tadi kan ada yang jelaskan. Pales saja, pales. Jadi memang film yang kita buat ini, film dokumenter Senggayong ini kan nanti beliau lah yang menjelaskan secara detail. Kalau untuk musiknya, ngambil buluhnya sendiri itu tidak sembarangan, harus buluh yang kena matahari misalnya. Ada teknik-tekniknya. Karena kalau buluh yang kena matahari itu bunyinya lebih garing, seperti itu. Dan alhamdulillah film dokumenter yang kita produksi ini 2 kali menang Festival Film Kalimantan Barat. Pertama Festival Film Sintang, juara 1, itu piagamnya ada di Dinas Pendidikan, ada. Festival Film Kalimantan Barat berikutnya juga dapat penghargaan. Jadi memang kita membuat film itu natural, dan orang tua kita ini mau kita setting aja langsung ke gunungnya langsung, tidak buatnya itu di tempat sembarang, memang langsung ke tempat asalnya seperti itu. Bisa. Jadi nanti kalau belajar sekalian bertanya sama beliau tuh musiknya. Jadi kita berharap kalau sekolah ini sudah mulai ada pandai yang tahu main musik, baru kita buat festival Senggayong untuk dilombakan antar SMA, SMK yang ada di Sukadana ini. Jadi plannya seperti itu. Kalau udah merata di sekolah-sekolah udah pada tahu, bahkan anak SD pun udah ada bajunya.
SD SMP yang pandai, kita akan buatkan festival Sengayung. Festival Sengayung antar pelajar. Kalau dia sudah berubah tapi tidak bisa dimainkan lagi. Dan jika ini Pak Jika, dan juga sedikit ada kesalahan. Kenapa kalau alat musik yang sudah bambu sudah kan sudah layu, kenapa tidak dicoba buat suara musik instrumen yang baru? Jadi gini, saya antara musik Sengkayung yang dibuat baru dan alat musik Sengkayung yang sudah tua, itu kan memang pasti beda suaranya ya. Tapi kan kalau seandainya musik yang lama itu dibuat nada baru lagi, kan bisa dikombinasikan antara musik yang lebih muda dan musik yang lebih agak tua. Jadi musik lebih tua itu kan lebih seperti kayak lebih suara bassnya atau suara yang beratnya. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya itu tidak digunakan lagi, berarti apakah alat musik Sengkayung ini dibuat baru lagi? Gitu. Misalnya seandainya tahun yang akan datang tidak ada lagi bambu, jadi gimana membuat alat musik Sengkayungnya jika alat musik Sengkayung yang lainnya tadi ini tidak digunakan lagi? Jadi gini, kalau musik Sengkayung ini yang lebih bagus itu kita membuat baru memang. Dan saya rasa kalau untuk Kalimantan Barat, walaupun setiap hari bikin Sengkayung tidak akan mungkin musnah. Bambu kita tetap ada terus. Yang kedua, kami telah mencoba seperti angklung. Angklung itu kan bambu sudah dikeringkan. Ini sampai saat ini kami masih mempelajari itu terus. Nanti mudah-mudahan kami bisa bambu yang kering itu seperti bambu yang baru dibikin. Itu harapan kami. Yang akan kita prioritaskan pada kesenian Sengkayung biar lebih masuk sekolah. Mudah-mudahan Bapak ini cepat selesai sehingga kita bisa melaksanakan program-program kegiatan ke depannya. Dan juga untuk WBTB kita lagi melakukan riset apa-apa warisan budaya yang ada di Kabupaten Kayong Utara, minimal tingkat kabupaten kita sudah punya dulu. Baik, Bapak Ibu, narasumber, foto tempat kami silakan. Jadi karena sudah tinggi, kita ambil yang singkat-singkat saja, Bu, Bapak. Yang jelas nanti kalau memang anak-anak sekolah SMK maupun SMA mau berlatih di tempat kami siap juga datang ke sekolah, dan kami juga siap mengajari anak-anak membuat Sengkayung. Karena tidak semua orang bisa bikin Sengkayung. Bahkan kawan-kawan yang ada ini ya belum bisa bikin Sengkayung, Pak, belum, Pak. Jadi yang lebih jelas nanti kalau dari SMA, misalnya SMA 1 ada mengirimkan 6 orang, laki-laki 3, perempuan 3, untuk nanti kami akan ajari semua dari lagu-lagu, berapa lagu dengan pembuatan. Karena hanya pandai pun, kalau hanya pandai main Sengkayung dia tak bisa bikin. Masakan orang misal Melanau, dia mau main Sengkayungnya udah layu, tak bisa pakai. Jadi harusnya, makanya praktik hari ini saya mengajarkan seperti yang pertama, Pak, kita ngambil bambu Sengkayung ini, itu tidak semua bambu yang dalam satu rumpun itu bisa kita gunakan. Paling ada itu 2 atau 3 batang. Dan yang paling penting lagi, kita harus pandai memilih bambu yang bisa digunakan untuk sayur. Contohnya begini, kalau bambu ini kelompaknya sudah tidak ada lagi, itu sudah tua, itu sudah tidak bisa lagi kita gunakan untuk Sengkayung. Dia itu masih kelopak bawahnya masih ada, yang tengah sudah tidak ada, dan warnanya agak kuning ada kayak panau-panau, itu yang bisa bikin Sengkayung. Yang kedua, pulau Sengkayung ini yang bisa kita gunakan itu yang tersik, berarti yang benar-benar bunyinya melengking gitu, enggak lembab, enggak. Jadi gimana ya, kalau kita orang gunung itu kalau benda tidak serstik itu bunyi itu sumbang gitu lah, pasti itu sumbang, enggak bagus untuk Sengkayung. Jadi dari praktik mukul Sengkayung, nanti mainkan Sengkayung dengan ngambil bambu, nanti saya praktikkan langsung di lapangan seperti pemegang. Ini kalau kita pegang mati
ini dia tidak bunyi, dia ada teknis juga main ini. Waktu titik atas yang di bawah tutup, yang di mukul yang bawah yang atas itu tutup, supaya bunyi itu tetap berbeda-beda gitu. Jadi yang saya harapkan lagi kepada Bapak Kepala Sekolah, kalau bisa Pak, kita anak-anak kita mulai bulan berapa nanti kita jadwalkan, karena ini banyak 5-6 kecamatan Pak sampai seperti sesuai dengan undangan yang ada dengan kami 6 kecamatan. Dan itu kalau bisa kan harus bisa semua sekolah. Pemerintah Kayong Utara ini kan ingin mau mengadakan festival Segayung. Jadi kita mulai sekarang harus belajar. Apakah kalau yang dekat kami bisa Pak? Kami bisa pergi ke misal SMA 1 dulu berapa hari sampai dapat sekian lagu, nanti SMA 2, SMK kami bisa. Kalau untuk praktik pembuatan segayung itu nanti kita sama-sama Pak ke lapangan, karena ini bambu ini harus kita pilih kayak seperti ini yang bisa bikin segayung. Ya kalau kami sekarang ini bisa menciptakan segayung yang kayak angklung, kami kan masih dalam istilahnya bagaimana sih caranya gitu kan. Saya pernah belajar di Bandung untuk mengadakan segayung kayak angklung. Rupanya bambu angklung di Bandung itu tidak sama dengan bambu kita di sini. Itu di sini bambu munti namanya. Kalau di Bandung itu bambu yang bikin orang lemang itu yang tipis, dia mudah direbus saja 3 kali, udah tinggal dibikin. Tapi kalau macam kita dah saya coba, dia masih ada airnya. 3 kali kita rebus juga, dia masih belum bisa, masih panas, masih sedikit panas. Itu rencana kami ke depannya kami bikin seperti angklung. Ya mudah-mudahan rencana kami ini berhasil nanti. Ya bapak-bapak tinggal ambil saja itu yang dah jadi, tidak yuk bikin lagi, biarpun tidak direndam lagi kan bisa dipakai. Itu harapan kami juga. Jadi mungkin secara singkatnya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kawan-kawan yang mau berinformasi sebenarnya dilihat hari ini namanya dari awal, dari yang mendukung awal. Ini makanya bentuknya bambu ini masih ada kelopaknya. Kelopak ini menandakan ini bau ini masih bisa dipakai untuk segayung. Jadi kita bikin dari pertama dulu. Yang pertama seperti ini kan. Urutannya pertamanya ini namanya anak. Ya. Jadi kalau kita mau bikin itu ukurnya dari ini, dari yang peniti yang kedua ini. Seperti ini kan. Ketiga yang ini ukur untuk yang keempat ini. Kalau macam kita yang dah biasa sih tidak jadi masalah, karena kita bisa menyesuaikan. Tapi kalau anak yang baru kan susah.
bangunan kayak ini itu rusak ya. Dia pasti tidak bisa sembunyi. Kayak gini kan, ini kan dah sama yang tidak bisa pasang itu. Ini ya, dek kalau jumpa kayak ini nanti jangan kita pakai. Ini dia orang lain bagaimanapun dia bunyi sumbang, bunyi si bunyi nak bagus, kita ganti seperti ini yang di atas saya ini ya. Jadi ini proses pembuatan ya.
proses langsung pun pening kan yang belajar. Cuman nada ketemu nih. Bukan nada pening. Jadi beginilah contoh sementara sementara pembikinan segayung dia kayak gini. Makanya saya jelaskan tadi kalau bambu itu tidak semua bambu yang bisa kita pakai. Ini saja yang rusak seperti ini tidak bisa dipakai. Yang ada airnya di dalam tidak bisa dipakai karena bunyinya sumbang, tidak bisa di setel. Jadi kalau memang mau praktik langsung nanti kita ke lapangan kalau bikin segayung ini. Oke, teman-teman manis yang akan dinyanyikan oleh Pak Nurdin. Pengawal Sengayong, kita mendengarkan musik sebentar. Dalam niatan buruk Pak boleh.
Kemudian yang keduanya kemudian adalah praktek yang disampaikan oleh narasumber yang telah hadir pada hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan Bapak Ibu guru yang telah hadir dan menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, dan juga rekan-rekan panitia yang telah bekerja giat dalam mempersiapkan kegiatan ini, dan juga para pengisi acara yang telah bersedia. Wabillahi taufiq wal hidayah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan workshop kesenian Senggayung Sukadana dinyatakan ditutup. Baik, sebelum pulang Bapak Ibu akan ada bantuan uang transport dari kami